Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara beserta seluruh jajaran panitia. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-A'dham, juga para pengurus Majelis Taklim, terkhusus untuk Ibu Ketua dan para asatidzah, para ustazah-ustazah, juga seluruh yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hadir di tempat ini mendapatkan rahmat, pengampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya suasananya tidak ngantuk, kita dikir-dikir kecil dulu boleh? Sama-sama ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semoga semuanya wafat husnul khatimah. Ibu-ibu, Allah menciptakan surga, pintunya ada 8. Tetapi banyak jalan untuk menuju surga, walaupun Allah menciptakan pintunya hanya 8. Ada orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah karena ia tepat waktu sholatnya. Ada yang dimasukkan ke surga oleh Allah karena ia menunaikan haji dan umrah. Ada yang dimasukkan ke surga karena ia menunaikan zakat dan sedekah. Ada yang dimasukkan ke surga oleh Allah karena rajin membaca Quran, rajin zikir, berbuat baik kepada sesama. Banyak sekali cara Allah memasukkan hambanya untuk menjadi ahli surga, walaupun Allah hanya menciptakan pintu surga 8 saja. Berikutnya Allah menciptakan pintu neraka itu 7. Tetapi banyak pula jalan orang yang bisa masuk ke neraka, bukan hanya dengan 7 cara. Ada orang dimasukkan ke neraka karena ia berzina, karena ia berbohong, karena ia mencuri, karena ia korupsi, karena ia tidak sholat, karena ia tidak zakat, karena ia tidak puasa, mampu tapi tidak haji dan umroh. Banyak sekali yang lain-lainnya, termasuk menyakiti kepada sesama. Surga Allah ciptakan pintunya 8, tapi banyak cara Allah masukkan hambanya untuk menjadi ahli surga. Neraka Allah ciptakan pintunya hanya 7, tapi banyak cara Allah masukkan hambanya untuk menjadi ahli neraka. Dan yang kedua, na'udzubillahi min. Kadang-kadang orang berharap surga hanya dengan amal-amal yang besar. Dia mengharap surga hanya dengan sholat, mengharap surga hanya dengan puasa, hanya dengan berhaji dan lain sebagainya. Tetapi tidak kurang orang yang menyepelekan amal kecil yang kemudian ia ikhlas melakukannya. Ternyata itulah yang menyebabkan ia menjadi ahli surga. Di dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan, dahulu ada seorang perempuan pelacur. Ia bepergian di padang pasir, kemudian ia kehausan.
dan ia mencari minum ke dalam sumur dengan mencopot sepatunya untuk nimba air itu. Setelah ia meminum, ia menemukan seekor anjing yang menjalarkan lidahnya menjilat-jilat ke bumi. Ia pun kehausan. Dalam hatinya wanita ini berkata, jangan-jangan anjing ini kehausan dan ia akan mati jika aku tidak memberikan minum kepadanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW melalui rawi yang sama dari Abi Hurairah, Rasul menceritakan juga seorang laki-laki yang kejadiannya itu mirip sama. Tapi walaupun hadis ini mirip, bisa saja orangnya berbeda, tempatnya berbeda, dan waktunya pun berbeda. Yang terpenting di sini adalah setelah wanita itu memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, padahal wanita ini adalah wanita pendosa, bersamaan dengan memberi minumnya, di situ Allah mengampunkan dosa-dosanya dan Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga, padahal dia wanita durhaka. Satu saja kita petik di sini. Seorang yang tukang maksiat, seorang yang banyak dosanya, seorang pelacur yang jelas-jelas berbuat dosa yang besar, tapi di hatinya ada kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Dia menolong kepada makhluk Allah yang kehausan, padahal seekor anjing yang kita memandangnya anjing itu makhluk yang najis, kita memandangnya anjing itu makhluk yang hina, namun bersamaan dengan itu Allah menghapus semua dosa-dosanya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau seorang mukmin menolong saudara yang mukmin juga? Paham? Ibu paham? Menolong anjing bisa menghapuskan dosa, apalagi menolong sesama manusia, dan manusianya itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertarik tadi, Pak Ustadz lagi ngumpulin sumbangan untuk ke Pandeglang, padahal beliau orang Sukabumi. Sukabumi juga kan sama kena bencana ya. Tapi beliau minta sumbangannya untuk di Pandeglang. Apa jangan-jangan karena mubalingnya asli Pandeglang kan? Saya persis tahu tempat-tempat banjir yang terjadi di Pandeglang itu sekarang, karena saya juga berasal dari Panimbang, pinggir laut. Jadi kalau banjir gede, wajar tuh kalau ibu-ibu nyumbang, cocok banget nih. Karena itu wilayah saya lah, dekat Patia Pandeglang itu kan bertetangga. Mudah-mudahan saudara kita yang kena musibah dimanapun berada, Allah berikan kesabaran. Ibu-ibu yang mengorbankan hartanya, keluar dari hati nuraninya menolong sesama, semoga dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, menolong anjing bisa dihapuskan dosa dan dijadikan ahli surga. Allah ciptakan pintu neraka 7, tapi banyak cara Allah memasukkan hambanya menjadi ahli neraka. Dikisahkan dalam hadis, ada seorang wanita yang ahli ibadah. Dia rajin sholat, baca Quran, tukang dikir, pengajian kemana-mana, mungkin begitulah. Punya duit, dia berhaji dan umroh, tetapi dia memelihara seekor kucing. Kucingnya ia kurung berhari-hari, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, sampai kucing itu menjilat-jilat tanah, dan kemudian kucing itu mati karena kelaparan, tidak diberikan makan oleh yang meliharanya. Maka wanita ini Allah jadikan ahli neraka. Bisa kita bayangkan, mendolimi seekor kucing, padahal dia tukang ibadah, Allah masukkan ke neraka. Bagaimana jika kita mendolimi sesama muslim, mendolimi sesama manusia? Betapa besar dosa itu kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang ahli dalam ibadah, tetapi mereka tak pandai menjaga lidah. Banyak orang yang rajin sholatnya, banyak orang yang rajin baca Qur'annya, rajin dia bersedekah, tetapi bila dia mengucapkan kalimat menyakiti hati orang lain,
Ada orang minta-minta, dia kasih, tetapi setelah memberi dia pun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Misalnya, jangan minta-minta melulu, orang mau usaha ke sana. Itu memberi dia, tetapi diiringi dengan kalimat yang menyakitkan. Itulah yang membatalkan pahala sedekah. Hati-hati, dosa yang kadang kita anggap kecil itu dosa. Dosa yang dianggap tidak terasa oleh kita ternyata bisa menghancurkan amal ibadah kita yang tiap hari, tiap malam kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis tadi, seekor kucing mati kelaparan karena dibiarkan oleh yang memeliharanya, sehingga Allah menghapus semua amal solehnya. Na'udzubillahi min. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang kepada sesama, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Na'udzubillah. Siapa yang tidak punya kasih sayang, tidak ada rasa cinta dengan sesama manusia. Rasul membahasakannya annas, artinya manusia. Rasul tidak menyebutnya muslim, Rasul tidak menyebutnya mukmin, tapi Rasul menyebutnya annas, artinya seluruh manusia. Tidak melihat dia agamanya apa. Ketika kita harus menolongnya, maka ibu tidak usah bertanya agamanya apa, karena Rasul pun mengatakan orang yang tidak punya kasih sayang, tidak ada cinta kepada sesama manusia, jangan harap dia mendapatkan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling tolong, saling mencintai, karena Rasul kita menggambarkan, mencontohkan saling mencintai. Ibu sering mendengar kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ia menyuapi seorang Yahudi yang buta setiap hari. Padahal Yahudi itu tiap hari mencacinya, tiap hari ngomelin, tapi Rasul terus tiap hari memberikan roti dan menyuapinya. Ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul punya sifat cinta ke semua makhluknya, maka kita sebagai umatnya harus punya sifat kasih sayang kepada sesama. Tak peduli ia sukunya apa, tak peduli ia bangsa mana, asalkan mereka itu manusia, maka kita mempunyai kewajiban kasih sayang kepada mereka, agar kita mendapatkan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain lebih umum lagi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Kasihanilah apa yang ada di bumi, maka Allah atau ahli langit akan mengasihimu. Yang ada di bumi itu manusia, jin, hewan, segala macam, termasuk tanaman, pohon-pohonan, itu makhluk-makhluk bumi. Kita pun harus menebar kasih sayang, menjaga mereka. Kalau kita menjaga dan ada kasih sayang kepada makhluk bumi, maka ahli langit akan ada kasih sayang kepada kita. Siapa ahli langit? Adalah para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Siapa ingin mulia dunia dengan akhiratnya, disebut oleh ulama syaratnya 3 perkara. Salawat sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin
tauhidnya, kedua selalu ikhlas dalam setiap amalnya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga harus bersih di dalam jiwa raganya dari haram dan syubhatnya, selalu dijauhinya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Nabi Muhammad. Sama ibu-ibu enakan nyanyi-nyanyi aja lah ya. Satu, kalau ingin jadi ahli surga, cari ilmu kepada guru yang bisa membimbing lahir dan batin. Bukan hanya memberikan pelajaran, tapi membimbing akhlak kita, membimbing hati kita agar tidak ada kebencian kepada sesama, selalu cinta kepada setiap orang. Ada orang yang kerjanya berbuat dosa, kita harus sayang kepada mereka. Doakan agar Allah berikan hidayah sehingga ia bertobat dari perbuatan dosanya. Bertemu dengan orang yang tidak pernah mau sholat, ibu habis sholat doain tuh orang yang tidak pernah mau sholat agar Allah berikan hidayah taufik dan dia mau melaksanakan sholat. Ada orang yang rajin ibadah, doain tuh sama kita, moga-moga istiqomah dalam ibadahnya. Ada orang fakir, doain oleh kita, moga-moga diberikan kesabaran dalam kefakirannya. Siapa tahu Allah sengaja memberikan kefakiran kepada dia karena Allah ingin masukkan dia ke surga melalui kesabarannya. Ada orang yang kaya, doain oleh kita, moga-moga hartanya manfaat dan berkah agar dia bisa bersyukur kepada Allah. Karena bisa jadi orang diciptakan menjadi orang kaya, Allah ingin masukkan dia ke surga melalui syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita bukan hanya mencari kepandaian, tidak hanya mencari kepintaran, tetapi menanamkan kasih sayang dalam hati. Yang pertama, cari guru dalam mencari ilmu yang membimbing zahir dan batin. Masih bisa lanjut? Oh, jam saya mati ternyata. Habis baterai. Itu apa lagi ya? Masih lama ya? Jangan lama-lama selama aki-aki lah. Satu, harus mencari guru. Alhamdulillah di majelis taklim punya guru. Doain ustadzah-ustadzahnya moga-moga sehat, panjang umurnya, ilmunya ditambah-tambah berkah dan manfaat. Ibu-ibu pengajiannya moga-moga sama, sehat, panjang umur, rezekinya melimpah berkah. Terutama kita ingin wafat husnul. Ibu, sering saya sampaikan bahwa kalau kita di dunia bertemu dalam kebaikan, insya Allah di akhirat akan berkumpul dalam kemuliaan. Hadisnya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ruh manusia sebelum dimasukkan ke jiwa-jiwa kita, ke raga-raga kita, itu sudah bertemu dulu di alam roh. Ibu-ibu ini ada yang berasal dari Sunda, dari Jawa, dari mana-mana lah, luar Jawa, ada yang bahasanya macam-macam. Sekalipun kita lahir di daerah yang berbeda, lahir dari keturunan yang tidak sama, tapi kalau kita bisa berkumpul dalam kebaikan di dunia, itu artinya ruh kita sudah saling kenal sebelumnya. Makanya merupakan nikmat yang luar biasa kalau kita bisa berkumpul di majelis taklim. Alhamdulillah, moga-moga istiqomah. Hadisnya orang yang menuntut ilmu itu akan Allah carikan jalan agar dia menjadi ahli
Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kaki pergi kemana-mana untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan mencarikan jalan baginya agar dia menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, harus ikhlas dalam setiap amal. Sedekah 2.000 ikhlas, sedekah 100.000 ikhlas, sedekah 100 juta ikhlas, sholat siang ikhlas, sholat malam ikhlas, haji ikhlas, umroh ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak ada keinginan yang lain, yang ia lakukan semata karena Allah ingin mendapatkan ridho. Alhamdulillah. Ibu ngaji ikhlas ngaji. Alhamdulillah. Terus sedekah ikhlas. Ikhlas yang kecil, ikhlas yang gede. Biasanya kalau gede ingat terus. Bapak-bapak di masjid begitu Bu. Kalau mau sedekah Jumat tuh ibu bapak sebelum khutbah kan ada ropak amal. Dia milihnya duitnya yang 2.000 pun kalau yang masih bagus dia pinggirin tuh, nyari yang udah lecek duit. Makanya cirinya masukin ke kotak amalnya juga lama karena lepas duitnya lecek. Begitu satu waktu kesalahan masukin 5.000, ingatnya seminggu. Aduh, salah tadi masukin duit. Biasanya 2.000 berapa? 5.000. Akhirnya 2 Jumat dia nggak ngasih. Kenapa? Karena kemarin udah. Ikhlas. Ikhlas itu tidak ingin dipuji manusia, tidak mengharapkan balas budi, tidak mengharapkan yang lain, tapi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi zaman saya di madrasah itu belajar ilmu tauhid. Guru itu mengajarkan kalimat tauhid. Coba ibu-ibu sama-sama ya. Ini mah hitung-hitung ngapalin aja, ibu-ibunya tukang ngaji semua, paham semua ilmu lah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Terpintar, Masya Allah. Pertama, la mawjuda illallah, bahwasanya kita berada di sini hari ini di masjid. Ada yang hari ini di pasar, ada yang hari ini di kantor, ada yang hari ini di rumah, ada yang hari ini sakit, ada yang hari ini sehat, ada yang hari ini beruntung, ada yang hari ini merugi, ada yang hari ini selamat, ada yang hari ini celaka. Semuanya la maujuda illallah. Itu kehendak siapa? Nah, orang yang beruntung bukan karena kepandaiannya, karena Allah menghendaki. Dia yang dapat musibah bukan keinginannya, tapi Allah menghendaki. Jika kita selamat, bersyukur. Jika mendapat musibah, sabar, karena la maujuda illallah. Cek urang Sunda mah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Artinya yang terjadi kepada kita itu adalah kudrat irodatnya Allah. Tidak satu pun kejadian yang keluar dari kudrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini, kata ibu-ibu kan penceramanya hitam lesteng gitu. Ini mau ngomongin la maujudan ya, bercanda tapi mengandung makna nih. Ustaznya hitam, ya malu kayak kampung tiap hari ngejemur, ya kan? Ini bukan nggak pernah mandi Bu, mandi terus saya.
gosok pagi, siang, sore, malam, malah kayak batu cincin. Sering digosok bukan memutih malah mengkilat. Payah ini. Ibu-ibu, tentu saja ibu saya dulu berdoa ketika hamil, ya Allah berikan kalau anak laki-laki dia yang ganteng, gitu kan. Kalau perempuan cantik, dia soleh, ya Allah hidungnya mancung, kulitnya putih, pasti baca surat Maryam, baca surat Yusuf, baca surat Ibrahim, malah segala zikir dibaca karena ingin punya anak soleh soleha, ingin punya yang cantik, yang ganteng, kulit putih, hidung mancung, kasep pokoknya malah. Apalagi mas saya kan ustazah juga, ngajar ngaji, bapak juga kiai, pasti berdoa begitu brol keluar kok hitam. Iya kan? Itu menandakan bahwa yang punya keinginan bukan orang tua, yang menakdirkan bukan ayah, bukan ibu, tapi Allah yang berkehendak. Karena tidak setiap doa yang kita panjatkan akan sama dengan kehendak Allah. Kadang-kadang malah berseberangan dengan apa yang kita minta dan apa yang Allah pastikan. Ini makna yang pertama, la maujuda illa. Paham ibu ya? Jadi yang cantik kudu bersyukur, yang pesek juga kudu bersyukur. Jangan melihat bentuk kita, tapi lihat siapa yang memberinya. Siapa yang berinya? Allah. Dapat rezeki kecil, jangan dilihat kecilnya itu bentuk rezeki, tapi lihat siapa yang memberi rezeki. Kalau kita cinta kepada Allah, contoh. Lagi perawan dulu dikasih sapu tangan doang sama pacar, senengnya sampai kiamat. Tidurin, pergi dibawa, nyuci aja sabunnya khusus. Padahal sapu tangan harganya waktu itu 25 rupiah. Kenapa? Dia tidak melihat bentuk yang diberikan, tapi dia melihat siapa yang memberikan. Kalau kita punya cinta kepada Allah, apapun yang kita terima akan selalu senang, akan selalu ridho, karena tidak melihat bentuk yang diberikan, tapi dia akan melihat siapa yang memberikan. Jelas? Enaknya kalau udah jelas bubar aja lah. Dua. Biar pulang rada ngerti gitu ya. Saya kalau kayak mubalik terkenal nggak bisa ngajinya begini aja ya Bu ya. Jadi kiainya karena nasib, saya bukan karena pintar. Kalau orang kan jadi kiai karena pintar ya, saya karena nasib. Jadi dari mulai dalam perut ibu saya sudah di pesantren, karena ibu saya tinggalnya di pesantren. Jadi mondok, ditanya katanya kiai mondok berapa tahun? Nggak tahu saya bilang. Orang saja dihamilkan menjadi pesantren, ya kan? Begitu bro tuh mungkin udah pinter kali ya. Ya namanya aja tinggal di pesantren, ngaji mah nggak pernah. Santri pada ngaji, saya mah tidur aja. Orang nggak mungkin diomelin orang anaknya kan. Masya Allah. Jadi nasibnya gitu. Kalau orang yang dilahirkan di pondok pesantren, mau tidak mau kudu rada mirip-mirip kiai, rada. Padahal nggak enak jadi kiai itu Bu. Mau pakai kolor nanti diolok-olok orang. Ya, main ke diskotik dipentungin orang. Mata ngedip-ngedip ke cewek aja. Nggak bisa. Di depan ada orang cantik lewat juga harus nunduk. Malum kiai. Lapar seumur hidup. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan aja menjadi hikmah dan berkah. Yang kedua ya. Jadi ngajinya biasa aja ya. La ilaha illallah, la ma'buda dalam takdir Gusti Allah, hamba bakti kedat Allah. Yang jadi ustaz bakti kepada Allah, yang jadi karyawan sedang bakti kepada Allah.
Bapak-bapaknya bakti kepada Allah, ibu-ibunya pun bakti kepada Allah. Apapun yang dilakukan, sholat, baca Quran, jualan, petani, pejabat, semuanya jangan ada niat yang lain, tetapi ini merupakan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah, hadir di masjid yang besar ini pagi ini dengan niat i'tikaf. I'tikaf itu jangankan 1 jam, 1 menit saja mendapatkan ganjaran. Ibu dari pagi, alhamdulillah, udah niat i'tikaf belum? Ada yang belum? Niatan sekarang, yang belum ngacung. Nggak ada yang berani ngacung, dan gak usah ngacung lah ya. Yang penting niatkan saja dalam hati sekarang. Iya. Karena ketika keluar dari masjid, rontok dosa-dosanya. Untuk apa duduk pegel-pegel ini? Yang tadi membaktikan diri kepada Allah. Untuk apa bangun malam? Yang tadi membaktikan diri kepada Allah. Ngapain jualan ke pasar? Untuk apa berangkat kerja, bertani, menjadi nelayan, pengusaha dan lain sebagainya? Kemanapun pergi semata-mata membaktikan diri kepada Allah. Karena mencari nafkah merupakan kewajiban itu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perjuangan, setiap pengorbanan akan dicatat menjadi amal soleh. Itu yang kedua. Niatnya ibadah kan ya, nggak ada yang kesini nyari duit kecuali kiai. Bercanda lah. Saya mau diundang aja udah seneng banget ibu, masya Allah. Aduh, merupakan penghormatan yang luar biasa buat saya bisa ngaji di depan ibu-ibu di masjid segede ini. Lu pernah ketemu masjid gede begini? Di kampung masjidnya juga rusak, kecil, udah kecil kosong, nggak ada orang. Akhirnya jadi tempat tinggal kuntilanak. Alhamdulillah. Tiga. Masih ingat yang ketiga? La ilaha illallah, la maqsuda dalam kudrat Gusti Allah. Dikerjakan perbuatan itu karena perintahan. Ngaji dikerjakan karena diperintah, sholat dilakukan karena diperintah, puasa juga kita bertahan karena diperintah, harta dikorbankan karena diperintah. Semuanya bukan apa-apa, dilakukan semata karena perintah Allah. Jika Allah tidak merintah, kita tidak akan melakukannya. Dulu Sayyidina Umar mengatakan, wahai batu Hajar Aswad, sungguh demi Allah, aku tidak akan pernah mencium kamu jika Allah tidak memerintah. Artinya Hajar Aswad dicium karena perintah, ngaji dilaksanakan karena perintah, sholat dilaksanakan karena perintah, dan lain sebagainya. Semua aktivitas yang dilakukan semata yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji. Bukan kan Bu? Lagian siapa yang mau muji ya? Karena Allah. 4. Tadi 4 aja. La ilaha illallah, la matluba, dikerjakan perbuatan karena ingin keridhaan. Sholat karena ingin ridho Allah, haji karena ingin ridho Allah, puasa haji karena ingin ridho Allah, sedekah karena ingin ridho Allah. Semua yang kita lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Orang yang mendapatkan ridho Allah, luas bumi bagi mereka. Orang yang mendapatkan ridho Allah menjadi ahli surga. Orang yang mendapat ridho Allah, merekalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diulang, boleh? Biar hafal ya, sama-sama ya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha
menjadi ahli surga? Satu tadi apa? Mencari ilmu kepada guru yang bisa membimbing lahir. Yang kedua, ikhlas dalam setiap. Yang ketiga, kalau ingin jadi ahli surga itu jaga makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, jangan ada yang haram atau yang syubhat, karena itu akan menolak amal soleh. Usahanya harus halal, yang dagang harus halal, yang tani harus halal, pakaian yang dipakai, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, rumah yang menjadi tempat kita bernaung, semuanya harus murni, tidak ada barang syubhat, tidak ada barang haram, karena itu membahayakan baik di dunia atau di akhirat. Tiga ya. Satu, mencari. Kedua, harus. Ketiga, jaga dari yang haram. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Catat ya, siapa ingin mulia dunia dengan akhiratnya, disebut oleh ulama syaratnya 3 perkara. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Pertama, carilah ilmu kepada guru mursyidnya. Kedua, selalu ikhlas dalam setiap amalnya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Yang ketiga, harus bersih di dalam jiwa raganya dari haram dan syubhatnya, selalu dijauhinya. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bisa sama ibu-ibu dipakai salawatan di rumah sambil ngomong anak, ya kan? Sambil ngomong anak, kok cucu? Wajahnya wajah-wajah muda, ternyata umurnya umur tua. Siapakah mereka yang takwa? Karena mereka lah yang akan menjadi ahli surga. Kategori yang tadi kan orang-orang takwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu bukan untuk Pak Kiai, bukan untuk Pak Ustadz Ustadzah, bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang kuat, bukan untuk orang lemah, tapi uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Kiai yang takwa, ustadz ustadzah yang takwa, pengusaha yang takwa, penguasa yang takwa, petani yang takwa, pedagang yang takwa, sampai pengangguran yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Mirip Korea. Lumayan lah daripada enggak. Yang penting mah dipuji mertua. Kalau zaman dulu makan santri itu kalau pingin nikah tuh ditesnya baca berjanji.
Bukan ditanya udah kerja di mana, enggak. Mau ngelamar Cah? Iya. Coba baca berjanji. Itu zaman dulu mah. Sekarang mah enggak ya? Kerja di mana? Mobil berapa? Rumah berapa? Dulu mah enggak begitu. Ditanya itu, ini calon mantu nih bisa baca Yasin kagak? Bisa baca berjanji tidak? Begitu lancar baca berjanjinya langsung diterima. Ibu suka baca berjanji. Al-jannatu wa na'imuha sandun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga itu Allah sediakan untuk mereka yang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi Ali Imran mengatakan, bersegeralah kalian mohon ampunan kepada Allah dan ingat bahwa surga itu luasnya bagaikan bumi 7, langit 7 disatukan. Luas surga itu. Di dalamnya segala macam kenikmatan ada. Di dalamnya segala fasilitas ada. Di surga tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek, karena semua menjadi remaja lagi. Di surga tidak ada orang sakit, karena semua adalah orang sehat. Semuanya orang bersih. Itulah Allah janjikan, uiddat lil muttaqin. Moga-moga jadi ahli surga. Kasih ya. Nanti kalau ibu ke surga, jadi saya tidak ada, cari saya. Mau? Ah, ibu begitu. Mau nyari nggak? Ibu ke surga, tetangga enggak? Mau dicari nggak? Cari. Teman arisan, teman pengajian. Yang satu teman pengajiannya ke surga. Padahal sama-sama BKMT. BKMT ya? Yang satu sama tapi tidak ke surga. Mau dicari nggak? Cari. Di dunia ya Allah, aku ini bisa masuk pengajian, diajak dia ya Allah. Cuman ilmunya aku amalkan, dia tidak mengamalkan. Tapi hamba ya Allah tidak akan menjadi ahli surga kalau dia tidak mengajak hamba ke pengajian. Begitu. Jangan temennya ke neraka, bodoh amat terserah lu. Gak boleh. Tidak. Siapa orang yang takwa? Dalam surat Ali Imran dikatakan, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah nemu ayat itu sudah? Masa gak nemu lah. Suka baca Quran kan? Alhamdulillah. Ibu suka baca Quran. Baca Fatihah. Paling laku kan Fatihah. Orang sakit baca apa? Orang kawin baca apa? Orang mati baca apa? Apa juga baca apa? Nggak ngerti hurufnya Fatihah. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa yang lainnya Fatihah aja terus sampai berbusa. Itu juga umul Qur'an. Yang pertama, dalam surat Ali Imran Allah menyifati orang yang takwa, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wadh-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bis-sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ciri orang yang takwa itu, dia berinfak walaupun dia sedang keadaan miskin. Dia usahanya lagi bangkrut, tapi dibanding yang lain dia masih punya uang, tetap dia berinfak. Lagi kaya dia memberi, setelah miskin pun dia tetap ingin memberi. Inilah sifat orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini kebalik-balik. Lagi miskin berdoa, ya Allah, kalau hamba kaya orang se-RW gua santunin ya Allah. Begitu ya. Pengajian traktir ya Allah. Ya malam ya sinan gak berhenti ya Allah. Kalau saya kaya, begitu kaya ngaji kagak. Tetangga sengsara gak ditolong.
saudara minjem duit nggak dikasih, kebalik-balik kita itu. Karena mungkin yang demikian itu bukan sifat orang yang takwa. Dikit lagi boleh ya, biar nggak tanggung. Betul, dia selalu berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit, menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah jariah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang takwa itu pandai mengendalikan emosinya. Setiap manusia itu punya amarah, betul? Ingin ngambek, ngedumel, benci, dendam, merusak. Tetapi orang yang takwa, semarah-marahnya orang yang takwa, dia akan pandai mengendalikan kemarahannya. Ingin nabok anak nggak jadi, mau ngomel suami nggak jadi, mau marah apapun dalam hatinya, dia akan kendalikan. Yang keluar bukan amarah, justru malah senyuman, paling mentok-mentoknya mewek. Itu takwa. Ingat ya, ibu kalau ada emosi suka keluar nggak? Daripada keluar dari mulut, lebih baik keluar dari, bukan saya yang nyebut lah. Iya kan? Udah gitu aja, kalau marah-marah sama suami dari mulut kan jadi dosa. Mending ke belakang aja marahnya. Berat gimana? Karena orang takwa itu pandai menahan emosi, pandai menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia pemaaf kepada seluruh manusia. Orang bersalah minta maaf kepadanya, ia maafkan. Bahkan orang yang tidak minta maaf pun sudah dia maafkan. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa tanda-tanda orang yang akan masuk surga itu, dia setiap malam berkata kepada Allah sebelum tidurnya, ya Allah, jika ada saudaraku, jika ada temanku, jika ada tetanggaku atau siapapun yang membenciku, berbuat dolim kepadaku, mohon ampunkan mereka ya Allah. Itu ahli surga. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sebelum tidur, awas besok. Orang takwa itu wal afina 'anil, pemaaf dia. Jangankan diminta, tidak diminta pun sudah memaafkan. Takwa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ibu demikian, insya Allah. Amin. Yalah, daripada nanti di akhirat jadi hisaban, ya kan kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, terus belum dimaafkan, kan dihisab di akhirat. Untuk yang namanya hisaban itu kan sidang, berarti kita pun yang didolimnya didatangkan. Bikin telat ke surga aja lah, mending maafkan aja dari sekarang, insya aman. Karena orang yang hatinya pemaaf berarti tidak ada pendendam. Mereka itu lega hatinya, tidak akan punya penyakit yang aneh-aneh. Justru dendam itulah, justru tidak memaafkan kesalahan orang itulah yang menjadi penyakit di dalam hati, karena menjadi pikiran terus dan sakit hati. Oke? Jelas-jelas? Terakhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kebaikan jangan dilihat besar atau kecilnya. Sebesar debu pun kalau itu kebaikan, jika ada kesempatan segera kita lakukan. Jangan nunggu nantilah jam sekian, besoklah ada lagi. Itu kalau umur sampai, ya kan? Kalau umur sampai. Jadi kalau kebaikan sudah di depan mata, jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti sore, jangan nunggu nanti malam, langsung lakukan. Karena umur kita belum tentu sampai ke besok hari. Dikatakan kata ulama, jika ada kebaikan mendatangi kita, itu pertanda Allah mengantarkan pintu surga. Suka ada yang ngemis ke rumah, dikasih nggak?
Itu pintu surga itu. Tapi kalau tiap hari pusing juga. Itu diuji kita oleh Allah. Kalau tidak punya, mohon maaf. Gitu aja ya. Tapi kalau ada ya beri aja. Yang penting jangan ngomel-ngomel. Ada beri, tidak ada minta maaf. Jaga mulut, jangan ngomel-ngomel. Karena dengan sambutan yang baik, itu sudah merupakan kebaikan. Jangan lewatkan kesempatan. Nggak tahu kita matikan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, maka tidak bisa disegerakan atau bisa tempo nanti dulu, nggak bisa. Yang di kendaraan mati, yang sedang tidur mati, yang sedang sholat mati, yang sedang ceramah, janganlah. Anak Adam anjeun di dunya mumbara, cicing anjeun di dunia teh mualila. Ini ngerti tak? Udah capek-capek narik-narik nafas nggak ngerti. Tapi orang Sunda ngerti ya? Udah cari di Google lah, di Google. Hidup itu tidak lama karena kita ini sedang mengembara. Nanti akan mudik, mudiknya itu ke Allah Subhanahu. Anak Adam pasaran teh lolong seran. Masuk kamu mengerti itu. Tunggal meding pasaran gogorokan. Anak Adam dikubur teh leuwih poe nunya anan dikuburku maca Quran. Kubur itu gelap gulita, yang menerimnya baca Al-Quran. Selagi ada kesempatan bacalah Al-Quran. Yang enak itu orang-orang yang hafid Quran, karena sambil jalan pun dia bisa baca Quran. Masya Allah, sambil jalan, sambil kerja bisa baca Quran. Ibu hafid Quran enggak? Ya katanya Fatihah hafid. Kulu hafid kulu. Ada emak-emak berkata, Kiai, saya mah gak pernah baca Quran karena tidak bisa baca Quran. Saya bilang sekolahkan anak, pondokin anak, biar dia bisa baca Quran. Justru mama gak punya anak. Ya Allah, dianya gak bisa baca Quran, nyuruh anak-anak pun juga tidak punya. Gampang sekarang, kita tinggal beli Al-Quran, wakaf Al-Quran, wakafkan kepada orang, wakafkan kepada masjid. Di situ orang-orang baca Quran, pahalanya akan mengalir kepada mereka yang mewakafkan Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilu liqalbi indah jahli wa hayrati. Quran itu bisa menjadi obat bagi kita. Oleh karena itu rajin-rajin baca Quran. Kalau kita tidak bisa, anaklah suruh belajar baca Quran. Orang tuanya dapat pahala. Anak cucu pun tidak punya, maka gampang. Orang yang sedang mondok, masjid, taruh di situ Al-Quran biar dibaca oleh orang-orang, pahalanya mengalir kepada kita. Itulah kebaikan. Jangan pernah dilewatkan. Ibu, saling mencintai. Tadi judulnya tuh saling mencintai, saling menyayangi. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saling bermusuhan. Beda organisasi bermusuhan, beda pilihan politik bermusuhan. Saya tapi nggak ngaji lagi. Nggak, gua nggak boleh begitu.
Kita ini diciptakan oleh Allah sengaja untuk saling kasih sayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku, kata Allah, menciptakan kalian semua dari kelompok laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Madura dan lain sebagainya. Ada Arab, ada Indonesia dan lain sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, agar saling mengenal satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Ibu semuanya panjang umur, sehat walafiat, di dunia bertemu dalam kebaikan, semoga di akhirat kita bertemu dalam kemuliaan. Ya. Inna fil jannati nahran li aliin wa husainin wa hasan, li aliin wa husainin wa hasan, hubbi ahlil baiti fardun indana wa bihadal hubbi lana syami'an. Kullu man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Siapa yang mencintai Nabi, mencintai keluarganya, mereka akan menjadi ahli surga tanpa bertemu dengan derita. Segala kesalahan adalah kebodohan saya pribadi, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pengampunan, memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.